semua dimanapun kalian berada, masih bersama channel ini, Sapoholic Channel. Sebelum ke video berikutnya, nggak ada salahnya apabila sahabat pekerja subscribe video ini atau channel ini hanya 5 detik, nggak lama. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin membahas tentang hal utama apa yang harus dilakukan. Apakah daftar antrian online terlebih dahulu, ataukah pengecekan data, apakah data itu sudah valid atau belum. Nah, jadi mana yang kita prioritaskan antara daftar antrian online terlebih dahulu ataukah cek kelengkapan data ataupun kevalidan data tersebut. Oke, sahabat pekerja, masih banyak dari sahabat pekerja yang terlalu tergesa-gesa ataupun terlalu terburu-buru tanpa memperhatikan kelengkapan datanya ya. Jadi kelengkapan data dalam hal ini adalah persyaratan ataupun dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan klaim jaminan hari tua. Nah, jadi banyak sahabat pekerja yang mengalami kegagalan, khususnya juga tentang pengajuan JHT yang ditolak. Nah, banyak banget alasannya. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi mana yang lebih didahulukan ya? Apakah daftar antrian online ataukah cek kevalidan data? Oke, saya akan jawab di sini. Untuk proses klaim jaminan hari tua, kita harus memprioritaskan untuk kelengkapan datanya dahulu. Nah, jadi banyak persyaratan, banyak dokumen yang harus kita cek apakah itu sesuai dengan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ataupun hal lainnya. Kita akan bahas untuk yang pertama, yaitu kartu kepesertaan. Nah, jadi kartu kepesertaan ini ada dua ya, yaitu kartu fisik dan kartu digital. Jadi apabila sahabat pekerja mengalami kehilangan kartu, nggak perlu khawatir, sahabat pekerja masih bisa download kartu digital di aplikasi BPJS TKU, tentunya dengan mengetahui nomor kepesertaan ataupun nomor KPJ-nya. Nah, jadi sahabat pekerja harus cek dulu kartu kepesertaannya, apakah itu masih aktif ataukah sudah nonaktif. Syarat untuk pengajuan jaminan hari tua adalah status harus sudah nonaktif dan sedang tidak bekerja dimanapun ataupun di perusahaan manapun. Oke, setelah semua kartu dicek sudah nonaktif, selanjutnya cek KTP dan kartu keluarga. Nah, KTP dan kartu keluarga ini adalah syarat wajib yang harus dilampirkan juga. Jadi cek apakah data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan data yang aktual saat ini yang tertera di KTP maupun kartu keluarga. Nah, jadi cek kesesuaiannya tersebut ya. Jadi apabila ada ketidaksesuaian data, banyak dari sahabat pekerja yang mengalami pindah alamat. Nah, pindah alamat, saran saya selama masih ada waktu, lakukan pengkinian data ataupun pembaruan data ke cabang BPJS tempat perusahaan terdaftar. Tetapi apabila tidak memungkinkan dan tidak punya banyak waktu, ingin segera mencairkan jaminan hari tua, saran saya coba lampirkan surat keterangan dari Disdukcapil tentang perbedaan alamat tersebut. Karena apabila terdapat ketidaksesuaian data dan sahabat pekerja memproses klaim jaminan hari tua, itu akan jelas-jelas ditolak. Nah, jadi saran saya apabila data sesuai, it's okay. Tetapi apabila data tidak sesuai, baik itu alamat, terusnya nomor tanggal lahir, terusnya juga nomor induk pendudukan, saran saya lampirkan surat keterangan dari Disdukcapil. Kenapa? Karena mungkin dengan kita melampirkan surat keterangan dari Disdukcapil, pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mengkonfirmasi apakah benar peserta tersebut telah pindah domisili ataupun pindah alamat. Nah, dari situlah
proses verifikasi akan dilakukan, dan semoga data yang sahabat pekerja ajukan itu valid nantinya. Oke, setelah cek kesesuaian antara data di KTP dan data di kartu kepesertaan maupun di kartu keluarga itu sesuai, langkah selanjutnya adalah faklaring. Cek faklaring kita yang kita terima dari HRD, apakah masa periode kerjanya sudah sesuai dengan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi harus sesuai ya, idealnya itu harus sesuai antara tahun masuk, bulan masuk dan tahun masuk dengan bulan dan tahun keluar. Jadi sahabat pekerja bisa lakukan cek awal kepesertaan untuk tahun kepesertaan di BPJS TK dengan melihat kartu fisik ataupun kartu digital. Di bagian bawah itu ada bulan dan tahun. Itulah awal kepesertaan sahabat pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Lalu cek juga untuk masa berhentinya. Masa berhentinya apakah sesuai dengan iuran yang telah dibayarkan dan dilaporkan oleh pihak perusahaan terhadap faklaring yang telah diterbitkan. Itu harus sesuai. Oke, jangan lupa untuk faklaring itu harus ditandatangani dan distempel oleh perusahaan. Jangan sampai tidak, karena apabila tidak ada stempel dan tanda tangan pihak yang berwenang membuat faklaring ataupun yang dikuasakan membuat faklaring, itu akan ditolak. Oke, lanjut. Setelah faklaring, sahabat pekerja harus cek tentang buku rekening tabungan. Nah, buku rekening tabungan ini harus nama peserta itu sendiri, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain dan tidak bisa diwakilkan oleh anggota keluarga dari peserta itu sendiri. Jadi harus benar-benar nama peserta. Nah, buku rekening ini yang harus ditampilkan ataupun yang harus tertera dengan jelas yaitu nama bank, nomor rekening, dan atas nama rekening. Oke, apabila itu sudah ada, apabila itu sudah lengkap, sahabat pekerja tinggal cek data yang lainnya. Dalam hal ini selanjutnya untuk cek NPWP. Nah, NPWP untuk yang saldo di atas 50 juta itu sifatnya wajib, karena yang di atas saldo 50 juta itu sudah terutang pajak. Tetapi apabila saldonya di bawah 50 juta, NPWP itu bersifat tidak wajib, tapi terserah, apabila mau dilampirkan bisa, ataupun tidak dilampirkan juga bisa. Jadi intinya di bawah 50 juta itu tidak wajib. Terusnya untuk persyaratan berikutnya ataupun yang harus dicek yaitu form pengajuan JHT, yaitu atau disebut dengan formulir 5. Nah, jadi formulir 5 ini diisi, ini wajib ya. Ini wajib diisi oleh peserta itu sendiri. Apabila dikuasakan, apabila peserta meninggal dunia bisa dikuasakan oleh ahli waris, jadi ahli warisnya yang isi. Jadi ini diisi secara lengkap, jangan lupa untuk ditandatangani, tanda tangan basah. Nah, jadi yang untuk klaim jaminan hari tua secara online ini bisa di-download di formulir ataupun di website BPJS Ketenagakerjaan, ataupun juga di daftar antrian online paling bawah itu ada namanya download pengajuan JHT, form pengajuan JHT. Setelah di-download itu di-print. Setelah di-print diisi, setelah diisi lengkap ditandatangani lalu di-scan. Oke, setelah cek formulir JHT, terus selanjutnya adalah untuk cek untuk foto diri tampak depan terbaru ataupun foto selfie melalui handphone. Nah, jadi saya tidak menyarankan untuk menggunakan pas foto baik itu 3x4, 4x6. Saya tidak menyarankan itu. Lebih baik ataupun lebih valid menggunakan foto langsung dari handphone, tampak depan, foto selfie. Oke, sahabat pekerja, jadi setelah mengecek semua kelengkapan data tersebut dan dirasa sudah lengkap, sudah sesuai, sudah valid, langkah selanjutnya baru kita daftar antrian online. Nah, antrian online ini memang susah gampang, karena tiap-tiap cabang kuotanya dibatasi per harinya. Nah, jadi untuk daftar antrian online ini yang tersedia hanya untuk 7 hari kerja ke depan. Jadi susah gampang, tapi intinya harus tetap berusaha, harus tetap semangat,
Jangan lupa saran saya lakukan di hari kerja mulai jam 7 pagi ataupun apabila mau dilakukan jam dini hari ataupun jam 00. Semoga berhasil. Oke, setelah sahabat pekerja melakukan daftar antrian online, yang perlu diperhatikan juga untuk sahabat pekerja yang ingin mencairkan saldo lebih dari satu kartu, saran saya daftar antrian online menggunakan nomor KPJ di perusahaan yang terakhir. Jangan menggunakan nomor KPJ di perusahaan yang sebelumnya ataupun yang pertama. Kenapa? Karena dengan membuat daftar antrian online menggunakan nomor KPJ dari perusahaan yang terakhir, itu dapat mendeteksi apakah semua kartu-kartu kita sudah benar-benar dalam keadaan ataupun status non-aktif. Banyak dari sahabat pekerja yang membuat daftar antrian online menggunakan nomor KPJ di perusahaan sebelumnya, dan ternyata setelah diproses dan setelah diverifikasi oleh petugas, ternyata kartu peserta di perusahaan terakhir ataupun di perusahaan yang baru saja dia keluar itu masih aktif. Jadi mengakibatkan pengajuan JHT ditolak. Oke, sahabat pekerja, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, and share di bawah video ini. Jadi intinya harus lakukan cek kelengkapan data dulu, cek kevalidan data dulu, setelah itu baru daftar antrian online. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.